Kamu sedang belajar RStudio? Ikuti terus tutorialnya. Jangan di-skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya dalam section School of Art. Kali ini saya akan membahas mengenai objek dan struktur data. Karena memahami objek ini sangat penting sebelum kita memulai membuat skrip dan menjalankan perintah-perintah yang ada di R software. Nah, objek atau struktur data di R apa saja ya? Ada 6. Yang pertama vektor, yang kedua faktor, yang ketiga matriks, yang keempat array, yang kelima data frame, dan yang terakhir adalah list. Nah, bagaimana penjelasan dari masing-masing objek ini? Saya akan jabarkan satu persatu. Kemudian yang keenam adalah list. List itu untuk menyajikan kombinasi objek yang berukuran besar dengan menggunakan function list. Jadi, perbedaan ini list dengan yang lain, list ini bisa mengkombinasikan semua objek, bahkan objek list. List di dalam list pun bisa. Nah, dan biasanya ini digunakan untuk objek dengan data yang berukuran besar. Untuk lebih lanjut, saya akan menjelaskan melalui R script. Data frame, sekarang objek yang terakhir list. Nah, ini membuat list, salah ketik, yang terdiri dari vektor karakter, numerik, dan logika. Nah, ini misalkan ada L1 didefinisikan sebagai list. Ini menggunakan function list ya, untuk objek list ini. Sate dan bubur ini adalah karakter, kemudian ini adalah numerik, ini adalah logical atau logika, ini adalah numerik juga. Nah, bedanya di sini, ini berdiri satu persatu, ya numeriknya. Kalau ini kumpulan, itu aja bedanya. Oke, saya run. L1 nih. Jadi, kalau tidak dibuat kumpulan, nanti dihitung satu persatu. Nah, list ini adalah kumpulan data yang besar. Jadi ini sate, bubur, kemudian 314018. Ya kan ini adalah kumpulan tadi ya saya maksud. Kemudian false, kemudian angka-angka ini. Nah, type of. Nah, tipenya list, modenya list, length-nya ada 6, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini str-nya. Nah, ini dia. Karakter, number, kemudian logical, number, numerik ya. Nah, sekarang kita membuat list yang terdiri dari vektor, matriks, dan list itu sendiri. Jadi di dalam list ada list lagi. Coba ya kita run. Ini contohnya list dari, ini untuk karakter, vektor karakter, ini matriks, dan ini untuk list. Coba run. Nah, dikasih nama aja, karena di sini ada 3 ya. Yang pertama karakter, kemudian matriks, yang ketiga list. L2. Nah, Provinsi Jabar, Jateng, Jatim, gitu ya namanya. Kemudian matriks ini. Nah, kenapa urutan list ada 2? Karena di dalam list ini ada 2, makan dan angka. Ini ya, berarti karakter dan numerik. Itu. Nah, kalau hanya L21 berarti kita memanggil list pertama pada L2. Berarti cuma provinsi. Nah, kalau L2 pada 3 berarti list ketiga pada L2 ini ada 2 ya, urutan list. Nah, kemudian kita bisa panggil L2 dolar matriks. Kita manggil matriksnya aja. Ini dia keluar, atau min 2. Jadi matriksnya dihilangkan. Jadi langsung provinsi sama urutan list. Nah, ini sama kayak tadi, true, false. Jadi list pertama, list kedua ada true, list ketiganya kita hilangkan. Nah, nggak kita panggil ya maksudnya. Jadi tinggal provinsi sama matriks aja. Gitu. Nah, kalau kita mau membuat elemen baru, elemen keempat, kita run. Nah, elemen baru ini. Jadi L2-nya akan nambah
setelah provinsi, matriks, urutan list, ada elemen baru ini. Dan ini belum diberi nama ya, masih 4. List keempat. Nah, kemudian kalau menghapus, kita menggunakan null, null. Nah, kita hapus, terus kita run null L2, ya, list keempatnya hilang. Ya. Oke, terus kalau kita memperbarui elemen ketiga, jadi kita perbarui nih, namanya kita ganti. Elemen pembaharuan, run. Nah, jadi urutan listnya itu berubah menjadi elemen pembaruan. Itu kalau kita lihat L2 keseluruhan, ya hilang yang tadi. Jadi elemen pembaruan. Itu. Terus membuat dua list. Saya contohkan L3 dan L4. Saya run, L3 listnya dari 1, 2, 3, L4 listnya dari karakter. Nah, gabungan juga sama, tinggal C, gabungan 3, C, L3, L4. Gabungan 3, nah ini dia. Tadi list yang pertama 1, 2, 3. Senin, Selasa, Rabu. Ini muncul satu-satu karena tidak dibuat C ya, tidak dibuat gabungan. Nah, kemudian membuat list lagi nih contohnya. List dari sekuen 1 sampai 5. Saya run, saya panggil. Nah, ini dia. 1 sampai 5, kemudian tipenya list, modenya juga list ya. Sama. Ini juga sama L6 dari 10 sampai 14. Saya panggil juga sama list mode. Nah, dari contoh tadi L5 sama L6 itu list terdiri dari numerik saja. Nah, kita bisa membuat atau mengkonversinya menjadi vektor, di mana menjadi vektor numerik tentunya. Nah, maka kita buat V1 itu unlist, ya, kayak seperti uninstall, jadi tidak diinstal. Unlist, tidak dijadikan list. Oke, run. L5-nya berubah menjadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Tidak ada ininya. Tidak ada kurung kurawa yang banyak ini. Double kurung kurawa 1. Itu artinya list. Kalau 1 kurung kurawa 1 doang artinya vektor. Nah, ini juga V2 di unlist. V2-nya juga sama. Nah, kita lihat nih modenya apakah sudah berubah apa belum. Nah, mode V1 sudah berubah menjadi numerik karena sudah dikonversi. Kemudian V2 juga sudah berubah menjadi numerik karena juga sudah dikonversi. Nah, demikian penjelasan untuk objek dan struktur data. Semoga video ini membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika bermanfaat, silahkan klik like maupun subscribe. Dan apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi melalui email atau komentar di bawah. Terima kasih.